Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau pada perdagangan 15 Oktober 2024, mencapai level 7.626,95 atau menguat 0,89%. Pergerakan IHSG terjadi bersamaan dengan pemanggilan calon wakil menteri dan kepala badan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya. IHSG dibuka di level 7.559 dengan level tertingginya di 7.635. Volume transaksi tercatat mencapai 22,45 miliar dengan turnover 10,177 triliun rupiah dan frekuensi transaksi 1.263 kali. Seperti diketahui, sentimen pada perdagangan 15 Oktober 2024 datang dari dalam negeri, di mana sentimen positif berasal dari kepastian menteri-menteri di era Prabowo Gibran. Salah satunya Menteri Keuangan di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap diduduki oleh Sri Mulyani. Selain nama Sri Mulyani, ada juga beberapa menteri lain yang berasal dari era Joko Widodo yang turut dipanggil oleh Prabowo, di antaranya Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Zulkifli Hasan, dan Erick Thohir. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan nilai impor Indonesia pada September 2024 mencapai 18,82 miliar dolar AS. Angka ini turun 8,91% dibandingkan bulan sebelumnya, namun naik 8,55% dibandingkan September 2023. Impor migas turun signifikan menjadi 2,53 miliar dolar AS atau menyusut 4,53% dibandingkan Agustus. Nilai ini bahkan turun 24,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini sejalan dengan tren impor non-migas yang tercatat sebesar 16,3 miliar dolar AS atau turun 9,55% dari bulan sebelumnya. Meski demikian, nilai impor non-migas RI masih meningkat 16,29% dari September 2023. Semua jenis impor berdasarkan penggunaannya juga ikut melemah. Barang konsumsi tercatat turun 126 juta dolar AS atau 6,37%, sementara bahan baku dan bahan penolong mengalami penurunan paling tajam, yaitu 1,44 miliar dolar AS. Impor barang modal juga ikut tertekan, turun 272,3 juta dolar Amerika Serikat atau 7,15%. Angka-angka ini menunjukkan adanya tekanan pada kinerja impor yang memengaruhi ekonomi nasional. Sementara itu surplus pada bulan September lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya, yakni 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini adalah surplus ke-53 bulan beruntun sejak Mei 2020. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan realisasi investasi pada kuartal 3 2024 mencapai 431,5 triliun atau tumbuh 15,3% secara tahunan. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, total investasi mencapai 9.117,4 triliun rupiah. Adapun rinciannya 3.294,3 triliun rupiah berasal dari periode 2014 hingga 2019. Dan 5.823,1 triliun rupiah berasal dari 2019 hingga 2024. Rosan menekankan bahwa stabilitas ekonomi dan politik menjadi kunci meningkatnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Selain itu, reformasi kebijakan seperti Omnibus Law dinilai berdampak positif, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor hilirisasi. Selama 1 dekade terakhir, sektor manufaktur menjadi penerima investasi terbesar dengan pertumbuhan rata-rata 15,5%. Sementara itu, porsi investasi di luar Jawa meningkat dari 43,1% di 2014 menjadi 51,5% di 2023. Bagi masyarakat yang sering melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, siap-siap. Segmen Tomang Tangerang Barat Cikupa akan mengalami kenaikan tarif tol dalam waktu dekat. PT Jasa Marga Metropolitan Toll Road atau JMT menyebutkan tarif golongan 1 hingga 3 akan naik Rp500, masing-masing menjadi Rp8.500 dan Rp12.500. Sementara itu, golongan 4 dan 5 akan naik Rp1.000 menjadi Rp16.500. Meski demikian, JMT belum mengumumkan tanggal pasti penerapan kenaikan tarif ini. Mereka menyebutkan bahwa keputusan ini sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 2692 tahun 2024.
Keputusan ini juga telah memperhitungkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat, pengembalian investasi, serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Produksi beras nasional pada tahun 2024 diperkirakan turun lebih dalam dibandingkan tahun 2023 dengan potensi penurunan hingga 760.000 ton atau 2,43%. Menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan ini dipicu oleh fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2023. Pada tahun 2023, produksi beras nasional tercatat mencapai 31,1 juta ton, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan turun menjadi 30,34 juta ton. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya luas panen padi nasional yang diprediksi turun dari 10,21 juta hektar pada tahun 2023 menjadi 10,05 juta hektar pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi terutama pada sub-round 1 atau di Januari hingga April 2024 yang menyusut 0,64 juta hektar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada sub-round 2 dan 3 luas panen mengalami peningkatan. Meski begitu, total produksi padi tetap turun menjadi 52,66 juta ton gabah kering giling atau lebih rendah 1,32 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.